Saya sederhana aja lah Bu. Pertama yang nak kita tiru dari Nabi, Pak, Nabi itu dah dijamin masuk surga. Ingat ini, Nabi dah dijamin masuk, dah dijamin dosanya diampuni. Tapi Nabi Pak, kalau sembahyang sampai bangkak kakinya, yang dah dijamin masuk surga sampai bangkak kakinya dia sembahyang. Nabi sembahyang sampai bangkak kakinya Nabi, dah dijamin masuk surga. Itu bapak yang di depan saya ada kejaminan masuk surga, masih malas nak sembahyang. Bu, saya nak tinggalkan sembahyang 5 waktu, sholat 5 waktu ya saya nak ditinggalkan. Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Ingat ya, saya nak ditinggalkan. Besar dosanya Bu. Lebih besar lagi dari berzina, tinggalkan sholat. Lebih besar lagi dosanya dari mabuk, tinggalkan sholat. Lebih besar lagi dosanya dari bunuh orang, tinggalkan sholat. Itu kadang-kadang ibu-ibu rajin tinggalkan sholat. Apalagi pun ada acara kawinan berbumbu berampah. Nah, aku dah kita. Tapi kami kan nak nulungi orang Pak Ustadz. Kami nak nulungi orang. Berapa lama sembahyang Bu? Numpang mah orang kan ya 5 menit nak sembahyang pasti mau orang daan marah. Ada kurang marah kita numpang sembahyang. Belum suah saya jumpa. Paling yang cuman masalahnya kadang-kadang rumah tempat kita numpang sembahyangnya daan sembahyang. Bu, nya kita asa nak numpang sembahyang, ada ke undung-undung. Sian. Ya, daan suah sembahyang keratinya Bu. Saya suah soalnya pengalaman ke ya. Nak numpang sembahyang Pak di rumah orang. Numpang sembahyangnya saya pitau dia. Si an sajadah Pak Ustadznya. Yo kita sembahyang gimana? Kami daan sembahyang. La ilaha illallah. Bu, jangan sampai ibu nanti nyesal. Itu kadang-kadang saya sampaikan nih. Datanglah ibu-ibu dengan saya, dibawanya air sebotol. Datang ibu-ibu dengan saya bawanya air sebotol. Ustaz, minta air penarang Pak Ustaz. Untuk apa Bu? Supaya anak saya pintar Pak Ustaz. Yang Pak Ustaz, tolonglah minta air penarang hati Pak Ustaz. Kata saya, Bu, biar nak Ustaz mana pun macekan airmu, kalau kau orang tuanya daan sembahyang daan nyampai doa ye. Tahu nak ibu doa yang paling makbul di dunia siapa? Doa orang tua ke anaknya, bukan doa Ustaz. Jelas Bu? Kalau saya yang doakan anak ibu, belum tentu saya ikhlas. Ngapain saya doakan kanal anaknya. Tapi ibulah yang paling menderita melahirkan anak, betul? Ibulah yang paling ikhlas mendoakan anak. Maka doa yang paling makbul kata Allah, doa ibu kepada anaknya. Ustaz mendoakan penting, tapi doa orang tuanya ia jauh lebih penting. Makanya sembahyang. Mundaan sembahyang bersangkutan, doa ibu sangkut di batang gata, di batang sawit, rambut padi, ndak nyampai. Ibu umat saya bejak kumi kerajaannya nyamor, ngirik, nayak, nungkang, nurih, nandur. Kerajaannya sekolah SD pun ndak tamat, tapi saya bangga umat saya ndak tinggal sholat 5 waktunya. Didoakannya malar saya anaknya itu Bu. Tuh saya itu anaknya. Sampai bisa sekolah S3 doktor S3. Tadi dah disebutkan gelar S3-nya. Saya kuliah. Iya berkat doa orang tua, yakin saya dan percaya. Umat saya mendoakan saya. Walaupun dia petani, bangga saya umat saya petani. Ibu bangga enggak jadi petani? Bangga, berkah jadi petani, jauh dari korupsi, betul? Jauh dari nipu orang, jauh dari riba.
Dah api-api dah weh jadi petani, tangan kotor insya Allah hasilnya bersih. Daripada orang yang bajunya bersih, tangannya bersih, kantornya bersih, tapi hasilnya kotor. Kisah makan duit orang korupsi kajaannya. Betul. Makanya saya marah, dia orang ini petani. HP nanam padi ndak bisa terbali dengan HP ipun. Bu, orang bisa makan nasi hari itu karena ada yang nanam padi, betul? Orang bisa makan sayur-sayuran, buah-buahan hari itu karena ada orang yang bekebon, betul? Berterima kasihlah dengan petani, dengan pekebon, karena mereka lah kita bisa menikmatinya. Usah nak dihina. Lebih baik kita motivasi, bila perlu kita doakan, bukan dihina. Berkah jadi petani, Pak. Ibu I? Jelas ke, Bu? Dah lah, dah jawab. Nah, ibu bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi Pak, salat 5 waktu Pak dijagai Pak I? Pak. Bapak. Tolong dengarkanlah Pak. Saya dah jauh-jauh datang ke situ Pak ya. Nak dengarkannya pun malas bagi kita, nak nangis saja itu Pak. Allah. Di akhirat nanti yang pertama kali Allah tanya ya solat Pak. Inna awwala ma yuhasabu bihi abduh. Amal yang pertama kali Allah tanya ya solat. Iza soluhat soluhal amalu kulluh. Kalau baik solatnya, yang lain tidak diperiksa, pasti baik kata malaikat. Iza fasadat fasadal amalu kulluh. Tapi kalau rusak solatnya, yang lain pun usah nak diperiksa juga, pasti rusak semuanya. Makanya solat. Ngapilah orang yang suka muka lagu nyaring-nyaring di rumahnya, tandaan pedulingan orang. Yakin saya ndaan solat dia? Iya kan? Dia ndaan peduli. Karena dia ngerti dia apa arti solat, apa arti menghargai orang, dia ndaan ngerti. Dikiranya kalau isuk lusa mati dia bisa nguburkan dirinya seorang. Ayo coba yang acungkan tangan, coba acungkan tangan yang kalau isuk mati bisa mandi seorang. Bisa pakai kain kapan seorang, bisa ngelik tanah seorang. Si an yang bisa jadi sanak sombong jadi orang. Betul? Kadang-kadang kita nasihati, cobalah kita masing-masing galak kuburannya. Nah, mun ada yang ngomong gaya mati sanak kuburkan, Pak. Coba dia nguburkan dirinya seorang. Tengah dia manusia jadi hantu gaya. Hantu asli ada nakuti. Yang nakuti manusia yang jadi hantu. Mohon maaf, nak marah-marah, nak jarak-jarak undang saya ceramah. Pak Tatu nak jarak-jarak undang saya ceramah. Dak napi-api. Nak jarak undang saya dak napi-api. Tempat lain masih banyak. Ya, munda anak undang, dak napi-api. Tempat lain masih banyak. Pak, saya sampaikan itu karena saya sayang dengan Bapak, saya sayang dengan Ibu. Saya tidak mau masuk surga seorang, tidak mau saya. Sapi Pak. Surga itu ya kata Allah, gimana ya Pak Ustadz luasnya surga? Kata Allah dalam Al-Quran surah Al-Imran, Jannatin araduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Surga Allah itu luasnya seluas langit dan bumi, yang disiapkan untuk orang yang bertakwa. Coba surga seluas langit dan bumi, kalau seorang naang yang masuk kan sapi. Makanya saya ngomong gitu, saya nak ngajak Bapak Ibu semuanya, walaupun bukan berarti saya pasti masuk surga. Kita usaha, ikhtiar. Makanya kata Pak Haji Roma nanti, kata Pak Haji Roma tuh, kalau nanti ada yang masuk ke surga, itu karena dia memang berusaha.
Kalau nanti ada yang masuk neraka, bukan karena Tuhan tak sayang hambanya, semua terserah kita. Bagus ke suara saya? Belum tahu deh. Saya pandai nyanyi sebenarnya. Cuma kalau saya nyanyi takut artis di Jakarta tersaingi ya. Jadi saya ceramah aja lah. Jadi harus berusaha nak masuk surga. Berusaha Pak. Kalau dah usahanya si aneh ke hati dia Pak Ustadz, nak masuk neraka lah. Ia orang terlalu sombong. Barang dia belum suah melihat neraka. Ibu tahu malaikat Malik? Malaikat Malik Pak, apa tugasnya? Jaga neraka. Sejak neraka diciptakan, malaikat Malik 700 tahun daan senyum. Malaikat Malik melihat neraka 700 tahun daan bisa senyum. Saking dahsyatnya neraka. Itu orang kadang-kadang di kampung ngomong, banyak-banyak dah ya buat dosa. Kalau dilemparkanlah malaikat ke neraka, saking marahnya dia lewat neraka, masuk ke surga. Nantang. Belum nampak masih. Karena apa? Penyesalan selalu datang di belakang. Orang nyasal selalu datang di belakang. Si an orang nyasal di depannya si an. Kalau yang nyasal di depannya pembukaan namanya. Bukan penyesalan tapi pembukaan. Hati-hati Pak, kalau dah napas di kerongkongan, nggak ada gunanya kita nak ngaku tobat. Tobat ya Allah, karena ketika kita nak mati dinampakkan semuanya. Surga atau neraka nanti di akhirat tuh dinampakkan dulu Pak, begitu kata Nabi. Sebelum nyawa kita dicabut, belum dicabut nyawanya, sebelum dilihatkan surga atau neraka nasibnya di akhirat nanti. Misalkan esok Pak Tatu mati. Misalnya setelah Pak Tatu kita ganti Pak David lah. Mana Pak Davidnya mana? Pak Tatu dah yang dekat ini. Begitu nak dicabut nyawa Pak Tatu, sebelum dicabut dilihatkan dulu oleh malaikat surga atau neraka. Ternyata yang dilihatkan oleh malaikat neraka. Nangis Pak Tatu, ya Allah, lagi saya dolok rajin sembahyang, berbuat baik dengan orang tiap hari, nulung orang pun tak pernah tinggal, sedekah infak masjid tiap Jumat saya lakukan ya Allah. Kenapa masuk neraka? Senyum malaikat, Tatu, kau sanak sadih, kau tu orang baik, suka nulung orang, solatmu pun terjaga 5 waktu. Itu neraka bukan tempatmu. Saya tutup. Tutuplah malaikat. Yo, tempatmu yang sebenarnya. Dibukakanlah surga. Nampaklah bidadari melambai-lambai, Tatu. Tatu. Apa kata Pak Tatu? Malaikat, iya ke tempatku nanti di akhirat. Betul. Bidadari yang melambai-lambai tempatku kita nanti ya. Betul kata malaikat. Dalam malaikat, sana kau tanya agak cepat cabut nyawaku katanya. Nah, begitu kira-kira. Jadi dinampakkan dulu oleh Allah. Sebaliknya gaya juga. Orang yang tak suah sembahyang, hidup di masyarakat kisah ngaca orang, nyakiti orang, ganggu orang, mulutnya, tangannya, tanah orang digeser-geser. Ada ke di situ yang gaya? Mana orangnya mana? Patok tanah orang digeser-geser dari sekilan, 2 kilan, 3 kilan. Apa kata Nabi? Siapa yang ambil tanah yang bukan haknya sekilan aja, di akhirat dililikan ketiganya tanah 1 petak langit. Baru nak sekilan, sepetak langit Allah lilikan ketiganya tanah. Tetanggaku ya Pak Ustadz, alhamdulillah dan suah dengan ambil tanah sekilan. Berapa? 2 meter. Tak bangkit. Hati Pak. Hati-hati Pak, ambil tanah orang.
Yang bangsa gaya nak mati nanti dilihatkan juga lah malaikat. Dilihatkannya surga. Pertama dilihatkannya surga, ngalir sungai, sungainya pun naik susu, bidadari melambai-lambai. Apa kata dia? Malaikat, tempatku ke nanti di surga ya. Ya Allah, makasih ya Allah. Ternyata aku masuk surga. Apa kata malaikat? Hei, kau sanak kepedean. Ia bukan tempatmu. Tutuplah malaikat. Ya, tempatmu yang sebenarnya. Dibukakanlah pak neraka dengan segala siksaannya, disetrika, di blender, dicucuk. Ya Allah, kata dia, aku masuk neraka. Malaikat, ngapain kau tadi tak melihatkan surga dulu baru neraka? Kau nipu aku. Apa kata malaikat? Karena kau ketika hidup pun suka nipu orang. Kau jual tabu, tapi kau jual tabu murni, tapi kau campur dengan air. Kau tulis tabu murni, padahal kau campur dengan air. Malaikat, ku tulis tabu murni karena biniku namanya Murni. Kata malaikat, dah nak mati masih nak mulak lagi. Bayangkan pak, malaikat pun masih dibulai. Dah garam dah malaikat, makin dicabut nyawanya pak karas. Dalam Al-Quran dijelaskan itu, wan nazi'ati gharqa wan nasito tinasto. Demi malaikat yang mencabut nyawa dengan keras, dan demi malaikat yang mencabut nyawa dengan lemah lembut. Ada orang yang dicabut nyawanya dengan keras sekali pak, sampai tercalang matinya, karena dia takut melihat rohnya nak kena azab. Tapi ada orang yang matinya tersanjung kan? Ada bu? Macam Pak Tatu lah tadi ya. Melihat bidadari senyum. Ya Allah, mudah-mudahan kita termasuk nanti yang matinya dilambai bidadari. Ustadz, iya kan laki, mun perempuan gimana? Perempuan disiapkan perhiasan-perhiasan. Ternyata Pak, dalam Al-Quran kalau laki-laki selalu dirayu dengan perempuan. Bahwa nanti dalam surga kata Allah ada bidadari-bidadari, orang laki. Tapi kalau perempuan dalam Al-Quran ada perhiasan emas permata, dipan kasur yang empuk. Ternyata perempuan pak, dari dunia sampai akhirat tetap suka perhiasan. Mun dia ngerepek tiap hari, berarti kurang hiasannya pak. Jadi mun bapak daan tak kerepek, balikan perhiasan. Mun bini di rumah we balikan galang ngamas kayak time dengan repek wae. Nah, bini saya bu, bini saya weh. Bini saya demam. Saya bawa ke puskesmas, dak sembuh. Saya bawa ke rumah sakit, dak juga sembuh. Sekali saya bawa ke toko Hamas mugi dia bangkit. Jadi bini demam pak, obatnya apa pak? Toko Hamas. Tapi sanak maksa bu, sesuaikan dengan kemampuan laki. Berapapun yang laki bawa ke rumah syukuri. Kalau tidak disyukuri, ya dikata Nabi. Kata Nabi waktu Isra Mi'raj, aku melihat neraka. Neraka ke ya Rasul ya, kulihat isinya kebanyakan perempuan. Itulah aku nak nyalaskannya. La ilaha illallah. Ngapain? Itulah sahabat bertanya, ya Rasulullah. Sahabat Nabi ya bu bertanya, ya Rasulullah, ngapain perempuan tang banyak masuk neraka? Daan semahyang ke dia ya Rasul, semahyang kata Nabi. Daan puasa ke dia ya Rasul, puasa kata Nabi. Daan ngaji ke dia, oh lebih rajin ke dia ngaji daripada lakinya. Ngapain tang perempuan banyak di neraka ya Rasul? Dua penyebabnya kata Nabi. Pertama, hunna yakfurnal asir. Kebanyakan perempuan daan pandai berterima kasih dengan lakinya. Kedengaran keadaan bu? Sana pura-pura pakak. Tanang pak, tanang bapak kumanangkan malam hari itu. Itu saya nyampaikan hadis Nabi bu, percaya keadaan dengan Nabi.
dah kita balikan semuanya perlengkapan rumah, pupur bincu rumah kita polahkan, cuman gara-gara lupa hari ulang tahunnya Pak ngorepek setengah hari. Kau memang doan suah baik dengan aku. Padahal lah bertahun-tahun 5 tahun kita cukupi nafkahnya. Gara-gara sekali lupa dia bersyukur Pak yang bertahun-tahun ya. Makanya kata Nabi banyak masuk neraka perempuan model gaya. Yang dah tahu nak bersyukur ya beh. Dah tahu disyukuri apa yang diberikan laki ya. Disyukuri jangan sampai dah bersyukur lalu protes dengan laki. Bang, untuk contoh misalkan, bang, kau kan dibalik duit laki 50.000. Pak, kemana Pak? Belum lakak tu balik serate lah. Oh kancing. Awak dikancingkan dah. Daripada kancing di sini sampai nak nyalapnya. Balik laki duit 50.000 untuk sebulan cukup tak Bu? Ya Allah, mun saya marik bini saya duit 50.000 untuk setahun pun cukup. Untuk apa Pak Ustadz? Dibalikan ke kalender. Cukup setahun. Betul kan? Bu, jangan sampai protes. Sesuaikan dengan kemampuan laki. Kalau laki kita cuma Pak Dua, segayalah gajinya. Laki kita cuma Pak RT, segayalah gajinya. Jangan minta lebih. Bang, kau kan kepala desa misalkan. Sakian mulutan. Bang, kau kan kepala desa bang. Coba lihat bang, Pak RT, bininya padahal lakinya cuma Pak RT, tapi galangnya bang dah macam nak pelak motor. Masa kau kepala desa dan bisa melikan aku galang macam ia? Percumilah kau jadi kepala desa. Tak cara aja aku gaya. Ia dia yang masuk neraka bulat-bulat model gaya. Daan mensyukuri. Ibu kan daan tahu Pak RT melikan bininya emas galangnya nyol tanah 2 hektar. Bukan dari jabatannya iba yang pertama banyak perempuan masuk neraka gara-gara daan mensyukuri laki. Syukuri bu laki kita biar jahat gawe ya laki kita. Kedengaran kedaan. Tanah Pak, pokoknya Bapak kumandangkan malam itu. Protes dia kan, protes masuk neraka. Yang kedua, sabar Bu, sabar dulu. Jam berapa nak laka gitu ceramah ada. Yang kedua, banyak perempuan masuk neraka kata Nabi karena dia daan bisa menjaga mulutnya. Bu, mulut jaga. Di Bentunai saya dapat kabar yang suka nak ngomongkan orang kan ya bapak-bapak Ibu-ibunya jarang kan? Jarang ketinggalan. Bu, stop bentar Bu. Apa tahu nak Bu kamu? Yang di Pak dusun kita ya ke? Sejak dolok kana angkat jadi dusun sekarang dah mulai lawa dia. Betul tak jimu mulai ngomongkan orang. Bapak-bapak kan ya jarang ngomongkan orang paling ceritanya bola, politik, ngail, meli nomor. Pak, adik yang meli nomor situ. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khotoya. Astaghfirullah
Bapak, yang penting dalam hidup kita bukan banyak, tapi berkah. Amin, amin. Untuk apa banyak bapak mananglah misalkan duit berjudi, tapi tidak berkah. Siap-siap anak penyakitan, siap-siap rumah tangga berantakan, siap-siap dibanci oleh mertue, siap-siap dijauhi oleh orang yang macam-macam. Tapi kalau berkah Pak, walaupun secukupnya rezeki kita Pak, yang penting kan dalam hidup tu ya cukup Pak, bukan banyak. Untuk apa banyak sih yang cukup? Yang penting dalam hidup itu kan cukup Bu I. Nak beli rumah duitnya cukup. Nak beli auto duitnya cukup. Nak pergi umrah duitnya cukup. Nak berbini sekali lagi cukup. Bukan cukup, berani. Berkah. Untuk apa Pak banyak? Nih Pak, mohon maaf. Bawa duit haram ke rumah. Duit hasil berjudi kan duit haram Ibu I. Hari pertama bawa duit ke rumah 200.000, duit haram. Hari kedua bawa ke rumah 300.000, duit haram. Hari ketiga bawa 100.000 ke rumah, duit haram. Berganti hari. Akhirnya terbiasa bawa duit haram ke rumah. Jangan heran setengah mati bapak nyari nafkah dan suah dihargai orang bini. Kenapa? Duit haram diberikan karena sutaknya. Mati-matian ibunya kolahkan anak sampai sarjana. Begitu dia nikah, anak lebih takut dengan bininya daripada kita orang tuanya. Kenapa? Duit haram kita berikan karena sutaknya. Jadi jangan nyalahkan anak. Ngapain anak hutang pelawan? Periksa aja makanannya. Boleh jadi yang kita berikan yang Allah tidak ridho dan berkah dunia akhirat. Makanya berhenti berjudi Pak. Berjudi berhenti. Mudah-mudahan yang suka berjudi kita doakan berjudinya sebulan sekali aja. Palan-palan. Laka iya setahun sekali. Laka iya 2 tahun sekali. Tapi yang paling top memang tobat dah Pak, tinggalkan. Dan berkah. Si anja orang yang kaya gara-gara berjudi si an. Oh ada Pak Ustaz kaya menang ya. Menang dia kata dia, bohong. Kalaupun kau menang itu awal dari kemiskinan. Kan dia kata. Menang ya awal dari kekalahan. Kaya awal dari kemiskinan. Ya mula tolen. Memang dibuatnya kita manang dolo, kaya kalah, dan cuma kalah, kaya habis kebun kalah dijual, motor digadaikan, tanah kalah habis semuanya, miskin sontok, hancur keluarga kita gara-gara berjudi. Jelas? Siap tinggalkan judi Pak? Yang siap cuma orang 3 nah. Yang lainnya? Bu, suka kayak kalau lakinya berjudi? Kalau dibalik duit hasil berjudi? Ambil atau tulak? 1 juta? 10 juta? 100 juta? Yeah. Mantap, nakutiknya nih Bu ya. Saya dan berani nak ketiknya ya. Ya Allah Pak. Jadi hindari semuanya ya Pak yang gaya-gaya. Supaya berkah. Yang penting berkah dalam hidup kita. Saya Bu punya pengalaman karena saya dah 20 tahun ceramah keluar masuk kampung. Bu, Pak, itu saya tuh dah 20 tahun keluar masuk kampung ceramah. Bukan baru nak semari saya ceramah, bukan. Dari tahun 2003. Tak ingat tak dolok penceramah cilik tahun 2003? Itulah dia orangnya. Jadi saya terkenal dah dari dolo. Bukan baru itu. Saya banyak jumpa macam-macam orang. Itu cerita berkah ya, cerita hidup berkah. Itu tetangganya gajinya 3 juta sebulan. 3 juta. Tetangga sebelah 10 juta.
Tapi yang 3 juta tuh anaknya sarjana, umaknya tiap bulan diberinya duit, kaya diumrohkannya lagi, tiap bulan dia nyantuni anak yatim piatu, padahal gajinya 3 juta, berkah. Sedangkan yang 10 juta sebulan tuh 2 hari dah langis. Ngape? Anak kanak candu narkoba, lakinya selingkuh, habis duit Pak. Karena pendaan berkah. Jadi yang paling penting hidup kita tuh berkah. Ibu, bapak pilih mana? Gaji 3 juta atau 10 juta? 3 juta. Salah. Saya milih 10 juta berkah. Nih. Lama ke ibu ngomong dari saya. Nah, jadi contoh Nabi Pak, niru Nabi dalam hal ibadah. Ibadah. Dan nanti resikonya di akhirat, yang diakui Nabi sebagai umatnya hanya yang sholat. Yang daan sholat biar nak bekesot dapat Nabi minta akui sebagai umatnya. Karena kata Nabi, gharran muhajalin min asaril wudu. Umatku nanti di akhirat mukanya tuh bersinar karena banyak wudu. Banyak wudu artinya banyak semahyang, betul? Masalah wudu tolen dan semahyang. Wudu balik. Banyak wudu pasti banyak semahyang. Dipanggillah Nabi, bersinar wajahnya. Itu umatku ta'ali, sini kata Nabi. Ummati ta'ali, umatku sini. Dipanggil Nabi. Kenapa? Orang yang sholat bersinar wajahnya. Tapi yang daan suah semahyang, apa yang daan suah ke masjid, biar nak bekesot di depan Nabi minta akui, saya ni umatmu ya Rasul, akui lah saya sebagai umatmu. Kata Nabi, naan Pak Long. Kebetulan dia orang bentunai. Mane jo umatku hitam lagam kaya. Tapi di dunia saya solat ya Rasul. Bila kau solat? Setahun 2 kali. Dah sembahyang raya. Ia pun sembahyangnya ketinggalan 1 rakaat. Balik-balik nolok nukarik sandal lurang. Mudah-mudahan si Andi bentunai kaya. Si Andi sinu nade, sinu jauh sinu. Di Kokban sini. Situ soalnya. Nah, solat ipai Pak, mulai malam itu tobati dah diri kita tu, terlalu banyak dosa dah kita tu sampai tahu esok lusa dah dipanggil malaikat maut dan sampai nak bertobat. Coba-coba Pak ke masjid. Coba ajak dulu. Kalau ada orang ngatakan kami, dah Pak, kalau berbuat baik supannya dah bahaya. Orang mabuk aja daan supan. Orang bejudi daan supan. Masa ke masjid supan? Kan ngade-ngade ya. Kalau kami karena Allah, tidak ada apa-apa. Hidup itu ya sebaik apapun kita pasti ada orang daan suke, Bu. Makanya saya itu yang ceramah, jangan dikira semuanya orang suke. Daan. Banyak orang daan suke dengan ceramah saya. Yang suke, tapi kan ya banyak juga yang daan suke, Pak. Yang hantu-hantu ya, daan suke dengar ceramah saya. Dia saya baca di komen-komenannya ya, dikatakannya saya ustaz ndak ambil ilmu, dikatakannya saya ustaz tempurung mayat, dikatakannya saya ustaz baru nak nyari viral, dikatakannya kayak. Tapi saya ndak peduli, karena bagi saya hidup itu laksana sungai. Hidup itu Pak ya laksana sungai, ada ajak taik lewat. Maksudnya Bu, biar nak sebaik apapun kita jadi orang, tetap ada orang yang daan suke. Jadi anggap aja taik lewat. Kata orang, baru nak semari dengarkan ceramah Ustaz Ato lidah rajing dia ke masjid. Dah sanak dulikan Pak, anggap aja taik lewat. Bapak cukup jawab, taik lewat nih ya. Dah, itu Pak. Allah tidak perlu dengan kita Pak Allah tidak perlu dengan kita. Jangan dikira kalau kita tidak sembahyang Allah rugi. Nak lalu. Yang rugi kan jak kita, betul? Apa ibu kira kalau ibu daan puasa Allah jadi susah? Kita yang perlu masjid atau masjid yang perlu kita?
Kita yang perlu masjid. Kita yang perlu Allah atau Allah yang perlu kita? Kita yang perlu Allah. Nah itu Pak contoh Nabi. Dah dijamin masuk surga Nabi, tapi beliau solatnya luar biasa. Mudah-mudahan yang rajin solat di akhirat berjumpa dengan Nabi Muhammad.